Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Destria Nur Amanda dengan nomor NIM 20220090003 dari kelas Ilmu Hukum dengan mata kuliah Hukum Perdata dari Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Sains Al-Quran. Di sini saya akan membahas tentang artikel yang saya ambil mulai dari latar belakang, permasalahan, dan pembahasan yang berjudul Akibat Hukum untuk Memegang Hak atas Vonis Mahkamah Konstitusi nomor 69 garis miring PUU 13 garis miring 2015 tentang perjanjian pernikahan. Artikel ini ditulis oleh AAA Ngurah Sri Rahayu Gorda. Sebelumnya, artikel ini dibuat untuk menganalisis dan mengkaji kedudukan dari pihak ketiga pemegang hak tanggungan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perjanjian perkawinan yang semula perjanjian pranikah menjadi perjanjian pasca nikah, khususnya pada pasangan suami istri campuran. Di sini, saya akan membahas tentang pengenaan hak tanggungan oleh pihak ketiga atas perjanjian kredit oleh pasangan kawin campuran dan kedudukan hukum pemegang hak tanggungan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang perjanjian perkawinan. Baiklah, dimulai pembahasan yang pertama tentang pengenaan hak tanggungan oleh pihak ketiga atas perjanjian kredit oleh pasangan kawin campuran. Perjanjian kredit selalu terkait dengan pengikatan jaminan. Dengan adanya jaminan dalam suatu perjanjian kredit, yaitu agar adanya kepastian hukum bagi pihak yang meminjamkan. Perjanjian jaminan dengan hak tanggungan tidak akan ada tanpa adanya perjanjian kredit, karena perjanjian kredit sendiri mempunyai kedudukan sebagai perjanjian pokok atau prinsipal dan perbankan sebagai salah satu lembaga pemberi kredit. Dalam memberikan kreditnya, selalu diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Persyaratan perjanjian kredit sudah diatur dalam peraturan OJK kepada perbankan, yaitu setiap warga negara Indonesia yang cakap menurut hukum dan memenuhi persyaratan dari tiap bank dapat melakukan perjanjian kredit jaminan dengan hak tanggungan. Dengan demikian, hal ini juga berlaku bagi pasangan kawin campur apabila salah satu pasangannya berkewarganegaraan Indonesia hendak melakukan perjanjian kredit jaminan dengan hak tanggungan. Tata cara perjanjian kredit dengan hak tanggungan yang dapat dilakukan di hadapan pejabat berwenang, yaitu pejabat pembuat akta tanah dengan akta notariatnya dan didaftarkan pada kantor pertanahan setempat atau Badan Pertanahan Nasional untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bank selaku pihak memberi kredit maupun salah satu pasangan kawin campur yang terikat dengan perjanjian kredit jaminan atas hak tanggungan tersebut. Dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak dengan persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pencatat nikah atau notaris. Setelah itu, isinya juga berlaku bagi pihak ketiga yang bersangkutan. Terkait dengan isi pasal tersebut, Kementerian Dalam Negeri dalam surat edarannya nomor 472-5876 Dukcapil tanggal 19 Mei 2017 mengatur tentang syarat dan tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan. Yang pertama, perjanjian perkawinan dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Yang kedua, perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Yang ketiga, perjanjian perkawinan dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinan dilakukan di negara lain. Dan yang terakhir, perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan. Selanjutnya, untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang kedudukan hukum pemegang hak tanggungan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang perjanjian perkawinan. Perjanjian kredit jaminan dengan hak tanggungan antara debitur dalam hal ini adalah salah satu pasangan yang terikat perkawinan dengan bank selaku krediturnya dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang perjanjian perkawinan telah menimbulkan konflik hukum baru bagi bank selaku kreditur. Kedudukan bank jika pada perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri dan pembuatannya dilakukan setelah suatu perjanjian kredit jaminan dibuat oleh salah satu pasangan suami istri tersebut.
Namun, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 garis miring EUU 13 garis miring 2015 tentang perjanjian perkawinan yang berhubungan dengan ekstensifikasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan memberikan implikasi positif terhadap pelaku perkawinan. Dalam perjanjian ini, kita tidak perlu melihat kewarganegaraan pelaku perkawinan dan waktu dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dan atas persetujuan bersama dan disahkan di hadapan petugas pencatat perkawinan. Tujuan perjanjian perkawinan yaitu memisahkan harta antara suami dan istri agar harta mereka tidak bercampur. Utang masing-masing pihak yang mereka buat dalam perkawinannya masing-masing akan bertanggung jawab atas utangnya sendiri. Jika salah satu pihak ingin menjual hartanya, tidak perlu meminta izin dari pasangannya, yaitu suami atau istri. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 garis miring PUU 12 garis miring 2015 memberikan keadilan bagi para pihak dalam suatu perkawinan untuk membuat perjanjian perkawinan, di mana perjanjian itu disebut juga sebagai perjanjian pisah harta. Kebijakan hukum baru atau legal policy ditunjukkan untuk memberikan keadilan bagi pasangan suami istri sehingga terwujudnya suatu kebajikan utama, yaitu mewujudkan suatu keharmonisan dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dibuat dengan memenuhi ketentuan-ketentuan, yaitu yang pertama, perjanjian perkawinan dapat dibuat selama perkawinan itu berlangsung. Yang kedua, perjanjian perkawinan sejalan dengan asas kebebasan berkontrak yang termuat dalam pasal 133(8) KUH Perdata. Yang ketiga, isi perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan asas kebangsaan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa perjanjian perkawinan itu dapat dibuat selama perkawinan masih berlangsung dan apabila objek perjanjian perkawinan menyangkut pihak ketiga, maka sifatnya adalah adil. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.